semua, kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita semua bisa bersama-sama beribadah online. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, ajak orang tua kalian untuk membimbing kalian selama ibadah berlangsung. Tetap beribadah dengan sungguh-sungguh di dalam berdoa, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi, sama seperti saat sedang beribadah sekolah minggu, dan jangan sambil tiduran ya. Teman-teman harus beribadah dari awal sampai akhir. Nah, kalau begitu, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, tirukan Kak Javanti berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih-Mu yang selalu baru setiap hari. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita mulai ibadah kita hari ini ya. Selamat pagi Kak Hana. Halo, Kak Tika. selamat pagi. Teman-teman di Selamat rumah. pagi teman-teman yang ada di Ya, rumah. selamat pagi semuanya. Sebentar Kak. Kak Hana sama Kak Tika kok kayaknya kalau diperhatikan ya, senyum-senyum terus kayaknya, bahagia ya. Kayaknya kenapa sih Kak? Iya dong, mau tahu rahasianya? Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Mengapa kau bergirang? karena saya anak Tuhan. Aku bergirang. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Bersama-sama Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karya cinta Tuhan. Siang malam ku selalu. Sekarang anak-anak yang di rumah ya, saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Apa sebabnya? Ceritakan kepada kita semua. Karena saya anak Tuhan. Bersama-sama. Sekarang Ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karya cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karya cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Yeay, semuanya bergirang dan bersuka cita Hana. kita harus terus bersuka cita karena Tuhan Yesus pokok anggur kita dan kita jarang-jarangnya. Ayo semuanya bangkit berdiri, nyanyi Kita bersama-sama. bersama-sama. Tirukan kakak-kakak yang ada di belakangnya Kak Happy dan Kak Hana ya. Tirukan Kak Javanti dan Kak Tika. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus
Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbunyi. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbunyi. Yesus cinta sama siapa ya kak? Cinta pada saya. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan yang besar. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita mau terus berbuah ya Kak Ya. Happy. Kita harus selalu berbuah karena firman Tuhan ada dalam hati Hati kita. kita. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di setiap jalan yang kita lalui. Nyanyikan bersama-sama. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya kak ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami hatiku. Apa? Berbuah, 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 yang besar. Berbuah, berbuah, berbuah. Yang kecil sekarang. Berbuah, berbuah, berbuah. Yang besar. Berbuah, 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 berbuah. Karena kita sudah berbuah, tapi kita harus tetap bersandar kepada Tuhan Iya, Yesus. bersandar kepada Tuhan Yesus. Whose side are you leaning on? Kita nyanyi pakai bahasa Inggris ya, pasti semuanya bisa. Ajak pasangannya, papa boleh, mama boleh, kakak boleh. Berdua-berdua. Whose side are you leaning on? Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord. Set ganti. Whose side are you leaning on? Leaning on the Eileen. Eileen, 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 Eileen. Leaning on the Lord side. Eileen, 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 Eileen. Leaning on the Lord side. Pakai bahasa Jawa ya.
Nyender ning sisine sapa? Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa? Nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender, nyender. Nyender, 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Eileen, Eileen, on the Lord side. Eileen, 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 Eileen. Leaning on the Lord side. Eileen, 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 Eileen. Leaning on the Lord. Eileen, 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 Eileen. Leaning on the Lord side. Eileen, 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 Eileen. Leaning on the Lord side. Yeay. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sangat baik di dalam hidup kita. Kita akan pujikan, Bapa, Engkau sungguh baik di dalam hidup kita. Di dalam setiap langkah hidup kita. Pujikan dengan sungguh-sungguh. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita mau pujikan dengan sungguh-sungguh. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih
dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita mau semuanya mengangkat tangan kita mau pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau ucapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah sangat baik di dalam hidup kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dia membiarkan kita untuk terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Pujikan sekali lagi dengan lembut. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidup. Katakan dengan kesungguhan hati, dengan lantang kerendahan. Amin. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita mau berdoa bersama-sama, lipat tangan, tutup mata. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Tirukan Kak Hebi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang telah Engkau beri. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami sudah menaikkan pujian kami. Kami sudah menari bagi Engkau. Terimalah Tuhan, sehingga pujian kami, tarian kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan berkati Tuhan berkati hati kami, supaya kami dapat menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Wah, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan dengan semangat. Sekarang saatnya kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan Kak Endri. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, angkat tangannya. Nah, kalau sudah siap mendengarkan firman Tuhan, duduk yang manis dan dengarkan dengan baik-baik. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang hidup yang berbuah. Coba ulangi sekali lagi, hidup yang berbuah. 1, 2, 3. Hidup yang berbuah. Nah, di belakang Kak Endi punya sebuah gambar. Coba tebak, ini gambar apa? Wah, pintar semua. Ini gambar pohon anggur. Siapa di sini yang suka buah anggur, angkat tangannya. Enak tidak buah anggur itu? Pasti enak ya. Nah, sekarang coba dilihat. Apa saja bagian-bagian dari pohon anggur ini? Dari bawah dulu ya. Yang warna coklat ini apa namanya? Betul, ini namanya batang pohon anggur. Lalu batang yang kecil-kecil ini namanya apa? Pintar, ini namanya ranting-ranting pohon anggur. Lalu yang berikutnya, yang warna hijau ini apa namanya? Betul sekali, ini namanya daun pohon anggur. Yang terakhir nih, yang warna ungu ini, ayo apa ini? Betul sekali, ini namanya buah pohon anggur. Nah, teman-teman, di Alkitab Yesus pernah mengajar kepada murid-muridnya tentang pokok anggur yang benar. Di perumpamaan itu, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur dan murid-muridnya sebagai ranting-rantingnya. Kak, pokok anggur itu apa sih? Siapa yang tahu pokok anggur itu apa? Oke, Kak dikasih tahu ya. Pokok anggur itu artinya batang pohon anggur. Coba, tadi batang pohon anggur yang mana ayo? Yang ini? Bukan ya? Yang ini? Oh, bukan juga. Lalu yang mana? Yang ini? Iya, benar sekali. Batang pohon anggur yang ini, yang warna coklat ini. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok atau batang anggur dan murid-muridnya sebagai ranting-rantingnya. Sekarang Kak Endi mau tanya. Kalau Kak Endi ambil satu ranting dari pohon anggur ini, kira-kira ranting yang Kak Endi bawa ini bisa berbuah atau tidak? Siapa yang tahu bisa berbuah atau tidak? Siapa yang setuju ranting yang Kak Endi bawa ini bisa berbuah, angkat tangan. Wah, ada yang setuju. Lalu siapa yang setuju kalau ranting yang Kak Endi bawa ini tidak bisa berbuah? Ya, ada yang setuju juga. Lalu apa ya jawabannya? Nah, dikasih tahu ya. Jawabannya adalah ketika Kak Endri ambil ranting pohon ini dari batang pohon anggur ini, rantingnya tidak bisa berbuah. Mengapa? Karena daun-daunnya yang warna hijau ini lama-lama akan kering, akan layu jadi coklat dan tidak bisa berbuah. Tidak bisa menghasilkan buah seperti ranting-ranting yang tetap menempel di batangnya. Lalu bagaimana supaya ranting ini bisa berbuah? Caranya adalah ranting ini harus tetap berada di batang pohon anggur. Ranting ini harus bisa tetap melekat, menempel pada pohon anggur ini, supaya ranting ini akan menghasilkan buah yang banyak seperti ranting-ranting lainnya.
Lalu apa hubungannya dengan perumpamaan ini dengan hidup yang berbuah? Nah adik-adik, Tuhan Yesus ingin hidup kita berbuah lebat. Tuhan Yesus ingin kita punya hidup yang berbuah. Apa maksudnya hidup yang berbuah itu? Hidup yang berbuah artinya hidup kita bisa berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan ingin hidup kita bisa berguna untuk orang lain, menjadi berkat buat orang lain. Lalu caranya apa? Seperti ranting yang selalu menempel pada pokok anggur. Demikian juga hidup kita harus melekat pada Tuhan. Coba ulangi sekali lagi, melekat pada Tuhan. 1, 2, 3. Melekat kepada Tuhan. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Melekat kepada Tuhan. Hidup kita harus terus melekat pada Tuhan supaya bisa menghasilkan buah sama seperti pohon anggur ini. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya hidup kita bisa melekat pada Tuhan? Kak Andy akan kasih 3 cara. Cara yang pertama adalah berdoa. Coba sekali lagi katakan berdoa. 1, 2, 3, berdoa. Kapan saja berdoa itu? Pintar, setiap hari. Kapan lagi? Sebelum makan. Kapan lagi harus berdoa? Sebelum tidur. Kapan lagi berdoa? Iya, setelah bangun tidur. Kita harus terus berdoa setiap hari supaya kita menjaga hubungan kita supaya dekat dengan Tuhan. Siapa di sini yang sudah berdoa setiap hari? Angkat tangannya. Wah, pintar semua. Kita harus selalu berdoa setiap hari ya, tidak boleh bolong-bolong. Setiap hari harus memberikan waktu kita untuk berdoa. Cara yang kedua, setelah kita berdoa, yang kedua adalah baca firman. Coba tadi yang pertama apa? Pintar. Yang pertama berdoa. Yang kedua baca firman. Yuk kita katakan sekali lagi, baca firman. 1, 2, 3, baca firman. Kak, mengapa kita harus membaca firman setiap hari? Ada yang tahu alasannya? Ada yang tahu? Nah, kan dikasih tahu ya, mengapa kita harus membaca firman setiap hari? Karena di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, disitulah Tuhan akan menyampaikan kehendak Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada perintah-perintah Tuhan. Kalau kita mau tahu apa saja perintah Tuhan, apa saja kehendak Tuhan, harus baca firman setiap hari. Siapa di sini yang di rumah sekarang ini sekalian tidak boleh pergi kemana-mana, tidak bisa sekolah? Gunakan waktu itu untuk membaca firman Tuhan. Siapa di sini yang mau janji untuk selalu membaca firman setiap hari? Angkat tangannya. Wah, pintar semua. Baca firman setiap hari supaya kita lebih kenal kepada Tuhan. Dan inilah cara yang ketiga, cara yang terakhir. Tadi yang pertama apa? Ayo diulang. Berdoa. Yang kedua, baca firman. Yang ketiga, setelah kita tahu apa saja kehendak Tuhan, apa saja perintah Tuhan, yang ketiga adalah melakukan firman Tuhan. Kita tidak hanya tahu saja, tidak hanya membaca saja firman Tuhan, tapi harus melakukan firman Tuhan itu. Firman Tuhan harus menjadi penuntun dalam hidup kita, supaya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Siapa di sini yang mau melakukan firman Tuhan setiap hari? Angkat tangan. Pintar semua. Ketika kita melakukan 3 hal tadi, apa tadi? Ayo coba ya kita ingat. Pertama apa? Berdoa. Kedua,
pinter baca firman. Ketiga, melakukan firman Tuhan. Hidup kita pasti akan berbuah lebat. Hidup kita akan berguna untuk orang lain. Kita akan memiliki hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Tetaplah melekat pada Tuhan supaya hidup kita terus berbuah. Siapa di sini yang mau hidupnya berbuah, angkat tangannya. Ya, kita mau tetap melekat pada Tuhan, dekat pada Tuhan supaya hidup kita bisa berbuah lebat. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebagai ayat penutup, kita akan sama-sama membaca di Yohanes 15 ayat 5a. Kalian bisa membacanya di bawah ini ya. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 5a. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kak, maksudnya aku ini siapa sih? Aku di sini adalah Tuhan Yesus. Seperti firman yang sudah kita belajar sama-sama, akulah pokok anggur, artinya Tuhan Yesus sebagai pokok anggur dan kita sebagai ranting-rantingnya. Nah, tadi kita sudah membaca ayatnya, sekarang kita sama-sama menghafal ayat sambil pergerakan tangan. Kalian bisa mengikuti gerakannya di Kak Javanti dan Kak Tika ya. Kita coba pelan-pelan dulu. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 5a. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Bisa pergerakannya? Yuk kita coba sekali lagi supaya lebih hafal. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sudah hafal semuanya? Nah, sekarang coba sendiri ya, tanpa KN dibantu. 1, 2, 3. Yeay, pintar semuanya, tepuk tangan buat kalian. Nah, dengan ayat ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita semua ranting-rantingnya. Supaya hidup kita bisa berbuah, apa tadi caranya? Pintar, selalu melekat pada Tuhan. Bagaimana melekat Tuhan itu? Yang pertama tadi apa? Berdoa. Kedua, baca firman. Dan yang ketiga, melakukan firman. Firman hari ini cukup sekian. Kita akan sama-sama tutup dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tirukan KNB berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami belajar untuk memiliki hidup yang berbuah. Kami mau selalu melekat pada Engkau. Kami mau hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Kami mau
menjadi pelaku firman-Mu, supaya hidup kami dapat terus berbuah. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini menjadi penuntun di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari teman-teman di rumah kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau nyanyikan bersama Yesus Pokok. Teriakan. Sekali lagi. Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, kasihkan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yeah, 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 yeah. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, kasihkan berbuah. Teriak bersama-sama ya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, kasihkan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yeah, 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 yeah. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, akan berbuah. Semuanya teriakan bersama-sama. Sekali lagi. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, Kak Tika akan memberikan satu pengumuman. Buatlah video berisi hafalan ayat Yohanes 15 ayat 5a dengan gerakannya ya. Kirim video melalui story Instagram dan tag @anakbetel_ambarawa. Kalau begitu, sampai di sini ibadah kita hari ini. Jangan lupa share keseruan ibadah sekolah minggu teman-teman di rumah dengan mention ke Instagram @anakbetel_ambarawa. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!